Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu, pada hari ini kita akan belajar lagi ya. Kemarin kan kita sudah beberapa kali kita belajar. Ada 4 kali ibu-ibu ya. Sekarang kita akan belajar lagi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kesejahteraan sosial ini ibu-ibu ya. Kesejahteraan sosial, khusus kesejahteraan sosial itu ada dua ibu-ibu, ada yang disabilitas, ada yang lansia. Yang disabilitas itu apa ibu-ibu? Ya, cacat, tidak bisa berjalan atau kakinya sudah putus, kemudian tidak bisa bicara, bisu dan sebagainya. Jadi itu apa ibu-ibu? Nah, jadi itu yang disabilitas. Yang kedua ibu-ibu ada lanjut usia. Nah, lanjut usia itu apa ibu-ibu? Nah, kira-kira kalau ibu melihat di lingkungan ibu, yang lansia itu apa? Nah, lanjut usia, ya lanjut usia ibu-ibu. Lanjut usia itu yang seperti apa ibu-ibu ya? Pendengarannya sudah kurang, ya. Kemudian matanya sudah tidak bisa melihat jelas, ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang lansia saja ibu-ibu ya. Nah, kan dua bahasan ini pada kesejahteraan sosial ini, pada masalah ini. Ada disabilitas, ada lansia. Jadi kita bahas satu aja ibu-ibu ya. Kita akan bahas tentang kesejahteraan lanjut usia. Jadi lanjut usia apa ibu? Jadi ibu-ibu, lanjut usia itu adalah menurut apa nih kesehatan dunia ini ibu-ibu ya, menurut pakar-pakar dunia, organisasi kesehatan dunia nih, itu lansia itu adalah ada empat kategorinya ibu-ibu ya. Empat kategorinya yaitu usia pertengahan. Nah, ini usia pertengahan ini umur 45 sampai 59 tahun. Nah, itu namanya lansia pertengahan ibu-ibu. Yang kedua yaitu lanjut usia. Nah, ini lanjut usia ini umurnya 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga ibu-ibu lanjut usia tua. Nah, lanjut usia tua ini umurnya 75 sampai 90 tahun. Nah, yang kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu lansia sangat tua. Nah, lansia sangat tua ini umurnya ibu-ibu di atas 90 tahun. Nah, jadi mengerti ibu-ibu? Ada berapa tadi ibu-ibu? Ada 4. Pertama usia pertengahan, kemudian lanjut usia, kemudian apalagi ibu-ibu? Lanjut usia tua, kemudian lansia sangat tua ibu-ibu ya. Nah, jadi 4. Tapi kalau menurut undang-undang di negara kita, undang-undang dasar undang-undang nomor 13 ini, kalau dari negara kita undang-undang itu ibu-ibu, lansia itu adalah seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Nah, jadi kalau yang bisa disebutkan lansia itu 60 tahun. Tetapi dalam PKH ibu-ibu, dalam PKH itu yang dapat bantuan itu sekarang nih, kemarin-kemarin kan 60 nih, sekarang sudah dirubah jadi 70 tahun. Jadi sekarang lansia yang di dalam masalah PKH itu umurnya 70 tahun. Nah, kemudian lanjut usia itu yang potensial. Nah, yang potensial nih yang punya potensi ibu-ibu ya. Yang punya potensi itu maksudnya dia tuh masih bisa bekerja, masih bisa menghasilkan barang, bisa menghasilkan jasa, misalnya berjualan, berkebun. Nah, itu yang dimaksud dengan lansia potensial. Walaupun umurnya sudah dikategorikan lansia, misalnya 60 tahun lebih, tapi dia masih memiliki potensi untuk bekerja. Nah, jadi menurut undang-undang kita ada namanya lansia lanjut usia, kemudian ada namanya lansia potensial, yang ketiga yaitu lansia tidak potensial. Nah, yang tidak potensial ini maksudnya apa ibu-ibu ya? Dia sudah
sakit-sakitan, sudah tidak bisa bekerja, pokoknya kebutuhan, segala keperluan dan kebutuhannya dipenuhi atau dibantu oleh orang lain, tidak bisa dia mengusahakan sendiri. Misalnya orang tua yang sudah sakit, yang sudah susah berjalan, atau kakinya sudah lemas dan sebagainya. Nah, jadi itu yang disebut dengan lansia yang tidak potensial. Apa tadi Ibu, menurut undang-undang kita ada 3. Pertama lanjut usia, yang kedua lansia potensial, yang ketiga lansia tidak potensial. Nah Ibu ya, ada yang ingin ditanyakan? Ada Ibu? Nah, Ibu sering tidak di rumah kalau misalnya orang tua atau saudara atau siapalah di sekeliling ibu-ibu, ada tidak kira-kira nampak perubahan-perubahan yang terjadi kalau dari fisiknya atau dari apalah, dari sifatnya dan sebagainya? Apakah ada kira-kira nampak perubahannya ibu-ibu? Ada ibu-ibu? Ya, kurang pendengaran, kurang penglihatan dan sebagainya. Nah, ya ibu-ibu ya, kita bahas dulu ibu-ibu ya. Nah, di dalam lansia ini ibu-ibu ada tiga perubahan yang terjadi kalau seseorang itu sudah umurnya udah 60 tahun ke atas, yang tidak potensial lagi nih ibu ya. Yang pertama yaitu ada perubahan, namanya perubahan fisik. Nah, perubahan fisik ini kan yang bisa kita lihat nih ibu, yang nampak oleh mata kita, yang terlihat pokoknya sangat jelas. Misalnya mungkin ada orang tua kita merawat orang tua kita sendiri, bisa kita lihat itu ibu, ada ciri fisiknya kalau dia sudah lanjut usia. Nah, pertama misalnya gangguan gerakan, dia susah bergerak, susah kesana kesini, mau dibantu. Nah, kemudian dari fisiknya juga, kulitnya keriput, kemudian pendengarannya sudah berkurang, matanya melihat sudah rabun. Nah, kemudian pencernaannya, misalnya gangguan pencernaan, sering sakit perut. Nah, kemudian sering mau kencing sembarangan dan sebagainya. Tapi ada juga yang tidak seperti itu ibu ya. Tapi secara umum kita bisa melihat bahwa ciri-ciri perubahan yang terjadi pada lansia itu, yaitu yang pertama dari fisiknya sudah saya jelaskan tadi ibu ya. Yang kedua itu dari psikososial. Nah, maksudnya diri dan lingkungannya dan hubungannya dengan orang lain. Maksudnya hubungan diri dia dengan orang lain itu berbeda ibu-ibu nanti ya. Nah, pertama tadi dengan fisiknya, sekarang perubahan sosial, psikososial ibu ya. Pertama itu mungkin muncul perasaan depresi, muncul perasaan perubahan organ tubuh, merasa kesepian di tengah orang ramai, kemudian sering marah-marah, sering menyalahkan kita, kemudian agresif, kemudian maunya diam di rumah saja, murung, melamun dan sebagainya. Nah, pokoknya berubahlah sikapnya gitu kan. Kalau dulu misalnya dia sering gini, sekarang jadi gini. Dulu dia sering komunikasi dengan orang, sekarang dia jadi pendiam, jadi suka melamun. Nah, jadi suka takut, jadi suka cemas. Nah, kemudian merasa orang tersebut selalu menyalahkan dia, sedih dan sebagainya, suka marah-marah yang tidak jelas ibu-ibu ya. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan perubahan psikososial. Selanjutnya yaitu perubahan spiritual, yang ketiga ibu-ibu ya. Yang spiritualnya apa nih? Rohani ibu-ibu. Nah, perubahan rohani, misalnya dulu waktu muda dia sering kali beribadah, tapi setelah tua karena kondisi mungkin ibu-ibu ya, kondisi fisik sudah lemah, sudah apa, dia jarang beribadah. Nah, itu perubahannya. Kemudian dia sering marah-marah, tidak tabah dalam menerima keadaan. Nah, sering marah-marah, sering mengomel, kemudian tidak mau cerita dengan orang lain, dengan anaknya sendiri. Kemudian selalu dia tuh menganggap diri yang paling benar, walaupun kita tahu, tapi itulah yang namanya lansia. Jadi kita harus sabar-sabar ibu-ibu menghadapi lansia ya, karena lansia itu kita di masa depan ibu-ibu. Mungkin nanti
kita juga merasakan seperti itu ibu-ibu ya. Nah, jadi itu memang tantangan tersendiri bagi kita, tetapi ketahuilah bahwa itu juga insya akan terjadi pada diri kita ibu-ibu ya. Nah, apa tadi ibu-ibu? Ada 3 tadi perubahan-perubahan yang terjadi dari dalam lansia. Yang pertama perubahan fisik, yang kedua perubahan psikososial, yang ketiga perubahan spiritual atau rohani. Jadi udah jelas ibu-ibu yang 3 tadi. Nah, nanti ibu-ibu kalau sudah saya sampaikan ini, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ibu-ibu ya. Nah, sekarang cara menghadapi lansia ini ibu-ibu. Nah, cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Yang pertama kita harus menghormati ibu-ibu. Kita harus tetap menghormati. Kita harus tetap menghargai apapun pendapatnya, walaupun itu rasanya bertentangan dengan hati kita. Tapi kita harus paham bahwa mereka adalah lanjut usia, perubahan-perubahan terjadi seperti itu sudah pasti terjadi gitu ibu ya. Kemudian kita harus memberinya kesempatan, harus memperhatikannya, makan minumnya, tempat tidurnya, tempat tinggalnya. Jadi kita harus perhatikan ibu-ibu. Walaupun dia kadang-kadang sering marah-marah, kita harus tetap sabar ibu-ibu ya. Karena itulah lansia ibu-ibu ya. Nah, tapi itu lansia rata-rata kan ada juga yang tidak seperti itu. Nah, itu tadi yang dikategorikan oleh undang-undang kita tadi, bahwa ada yang potensial, ada yang tidak potensial. Nah, tapi memang tidak semua perubahan-perubahan itu terjadi secara serempak ibu-ibu. Ada kalanya dia kadang sering-sering marah-marah saja, atau kadang karena sering ngomel-ngomel saja, atau sering melamun saja. Nah, itu mungkin tidak semuanya yang saya sebutkan tadi ada pada diri lansia tersebut ibu-ibu ya. Nah, kemudian kenapa ibu-ibu kita tuh harus memperhatikan lansia, harus peduli kepada lansia? Karena itu dalam undang-undang juga kita dalam aturan pemerintah juga kita diwajibkan untuk melindunginya, untuk mengasihi orang tua, mengasihi lansia ibu-ibu ya. Nah, kemudian tidak membandingkannya, tidak mengacuhkannya, tidak menghiraukannya. Nah, itu salah satu cara kita untuk kita peduli dengan lansia, walaupun kita tahu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa kita, dengan pendapat kita, tetapi itulah yang harus kita mengerti, yang harus kita sabar bahwa semua lansia akan ada perubahan seperti itu ibu-ibu. Ada lagi ibu-ibu, saya tambahkan sedikit ibu-ibu ya. Kita kadang-kadang orang tua tuh kita dia ingin mengharap balas kasih kita ya kan. Ada yang kadang-kadang tuh dia sudah tua, merutuk atau kemudian merajuk, dia ingin kita perhatikan, tapi sebenarnya adalah marah-marah, tapi sebentar nanti dia baik lagi itu ibu-ibu ya. Nah, jadi banyak hal-hal seperti itu. Jadi kita menghadapinya itu harus sabar ibu-ibu. Nah, yakin dan percayalah bahwa kalau kita dekati, kita apakan, nanti kita akan bisa dekat dengan lansia tersebut, bahwa bisa diatur dan sebagainya. Nah, ibu-ibu ya, sudah ada lagi yang ditanyakan ibu-ibu? Nah, jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, ya cukup sekian dulu ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.